Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini, saya akan memaparkan mind map nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Saya, Rianti Wardia SPD, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Sumatera Utara. Pemateri Nurmayana Siregar SE MSI. Berikut ini adalah mind map akuntabilitas. Mind map akuntabilitas ada yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas yang pertama adalah perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban bertanggung jawab. Kemudian, definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban seorang individu, kelompok, atau institusi untuk bertanggung jawab dan menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan dan membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Kemudian, fungsi utama akuntabilitas. Pertama, peran demokratis. Yang kedua, peran konstitusional. Yang ketiga, peran belajar. Selanjutnya, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ada dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Vertikal, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Pertama, akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Lalu, akuntabilitas organisasi. Hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, akuntabilitas dalam organisasi, kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, konflik kepentingan. Selanjutnya, transparansi dan akses informasi. Transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Fraud dan perilaku korup. Fraud dan perilaku korup adalah penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud, yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa 1. Penggunaan diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik antara kepentingan pribadi bertentangan. PNS yang akuntabel. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Terlibat dalam politik praktis, melayani warga adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. PNS mematuhi persyaratan legislatif. Selanjutnya, menghindari perilaku curang dan koruptif. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Berikut ini adalah mind map nasionalisme. Yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme.
Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kemudian akan menghasilkan implementasi nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam kehidupan sehari-hari seorang ASN. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, di antaranya ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama, harus bersikap adil. Yang kedua, profesional dan berintegritas. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh NKRI, dan menjaga keutuhan NKRI.